Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan regresi, kemudian uji asumsi klasik atau kita explore dari software PSPP, yaitu yang ini yang SPSS IBM yang versi gratisnya menurut saya. Karena tampilannya ini seperti ini mirip dengan SPSS, tapi ini ada dan ini gratis gitu tanpa biaya gitu kan. Tapi ada beberapa pengecualian. Ya, di sini hanya tampilannya seperti ini saja. Nah, sekarang kita coba lakukan regresi dengan menggunakan ini. Cuman untuk mengotak-atik datanya itu tidak semudah di SPSS karena contohnya seperti ini angka 3 nanti akan hilang sendiri. Nah, angkanya seperti akan hilang sendiri dan itu tidak bisa kita copy pastekan. Seperti itu. Kalau di SPSS mungkin bisa kita copy paste seperti ini. Bisa kita copy pastekan angkanya itu. Nah, tapi kalau di PSPP ini datanya harus kita jadikan CSV. Nah, caranya adalah data ini akan kita jadikan CSV. Sulit ya untuk turun ke bawahnya. Nah, kita akan langsung saja kita bikin dulu datanya dalam bentuk CSV. Ini dia. Ini data yang kita pakai. Ini ada row A, anggap ini Y, dir adalah X1, dpr X2, dan per adalah X3. Nah, kita akan coba kita bikin dulu dalam bentuk CSV. Nah, ini save as dan browse. Nah, kemudian ini kita pilih formatnya CSV seperti ini. Ambil datanya adalah data PSPP. Save. Yes. Nah, itu sudah ada saya bikin tadi. Nah, seperti ini yeskan saja. Kemudian setelah ada datanya, kita langsung masukkan file import data. Nah, cari di mana datanya diletakkan. Ini kesulitannya di mana diletakkan itu ya. Nah, terpaksa diperkecil seperti ini karena nextnya ini kita tutup dengan video dengan kamera saya, jadi nggak bisa, tidak seperti yang lain dia ternyata. Mungkin karena ini dalam masih percobaan. Next, kita next kan, kemudian finish. Boleh di finishkan saja langsung. Sorry. Next, apply. Nah, baru muncul datanya seperti ini. Yang nomor 1 ini kita blok seperti ini, kemudian clear, hilangkan saja. Nah, kemudian ini kita ambil variabel view, ini sama dengan SPSS. Ini kita anggap ini variabel Y, ini tidak boleh ada spasi. Kalau pengen ada spasi ambil di label. Ini tidak boleh kita hilangkan klik kedua kali, seperti itu dia akan hilang sendiri. Caranya adalah Y enter, tekan enter. Kemudian selanjutkan ini adalah X1. Kemudian di enter. Setelah pengisian namanya itu selalu di enter. Dan X3, selalu dia di enter. Nah, sekarang kita akan coba explore. Kita lihat dulu analyze deskriptif ini untuk melihat, oh di sini juga ada uji frekuensi juga ada, deskriptif. Nah, explore cross tab juga ada, lumayan bagus. Deskriptif kita coba kita pindahkan kontrol A, apakah bisa? Oh, bisa ternyata. Nah, kita masukkan. Ini yang dipakai di sini cuman ada rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum. Zoom, kurtosis, ganes. Oh, ada kurtosis dan ganes ya, kita coba langsung. Kemudian z-score selection variable and new. Oh, mantap juga ini. Bisa langsung muncul z-score dia ya. Oke, kita coba lihat dulu. Ini apa ini? Nah, itulah.
Nah, ini hasilnya, ini kurvasisnya, ini ada skewness, ada minimum, ada maksimum, ini ada rata-rata. Nah, ini tidak saya jelaskan. Ini bisa penjelasannya ada di video saya yang lain. Intinya di sini ada nilai rata-rata, ini nilai terendah, dan ini nilai tertinggi. Nah, sekarang kita coba yang regresi. Analyze, regression, linear. Y pindahkan ke dependen, X1 sampai X3 pindahkan ke independen. Apa yang muncul di statistik? Kita lihat. Ada ANOVA, ada R-square, ada koefisien. ANOVA ini untuk memunculkan uji F kali ya. Because, coba kita centang yang lain. Continue. Kemudian save. Hanya ada residual, unstandardized mana? Oke, kita coba aja ini dulu. Continue. Kemudian kayaknya udah nggak ada lagi. Oke. Kita cek hasilnya seperti apa. Ini dia. Ini adjusted R-square. Ini 0,22 atau 22% besarnya pengaruh ketiga variabel tadi terhadap variabel dependennya. Kemudian ada F, uji F di sini, nilai signifikannya kecil dari 0,05 karena 0,025 itu kecil dari 0,05, maka datanya secara keseluruhan itu terdapat pengaruh secara keseluruhan X1, X2 dan X3 terhadap Y. Nah, kemudian di sini ada nih nilai beta, koefisien beta. Nilai beta konstanta ini artinya jika X1, X2 dan X3 itu tetap, nilainya tidak ada kenaikan atau penurunan, maka variabelnya Y-nya sudah meningkat sebesar 7,94%. Nah, kemudian X1 juga seperti X1 itu artinya karena dia plus, berarti ketika X1-nya meningkat, Y-nya juga akan meningkat. Nah, X2 juga sama, X3, ketika X3-nya meningkat, Y-nya akan turun karena nilainya min. Kita lihat pengaruh atau tidaknya. Cukup lengkap di sini. Cuman kita entah gimana caranya memunculkan uji multikoloritas. Biasanya di SPSS itu langsung. Nah, di sini nilai X1-nya signifikannya kecil dari 0,05, maka itu terdapat pengaruh. Pengaruhnya adalah positif, artinya ketika X1-nya meningkat, Y-nya akan meningkat juga. X2 dan X3 itu tidak ada pengaruh sama sekali. Seperti itu. Nah, itu tadi interpretasinya. Untuk interpretasi lengkapnya, silahkan lihat video saya yang lain. Itu mungkin kurang lebih sama dengan SPSS. Tampilannya pun mirip. Nah, kemudian kita coba lihat lagi. Kita ekspor lagi yang lainnya. Kemudian analyze. Apa lagi yang bisa? Reliabilitas. Ya, karena angkanya seperti ini, nggak mungkin kita bisa pakai. Regression. Binary logistik. Nggak mungkin juga. Logistik itu Y-nya harus dummy. Nanti kita coba lagi menggunakan logistik. Mungkin di video selanjutnya. Kemudian non-par. Nah, kita coba high square ada binomial rantas ada 1 sampai KF. Kolmogorov biasanya itu. Yang kita pakai yang mana? Biasanya standardized. Mungkin ini bisa kita pakai. Residual. Apakah harus diaktifkan ternyata? Oh iya benar. Normal. Oke. Kita cek. Oke-nya apakah mirip? Nah, ternyata iya. Nilainya 0,375, berarti besar dari 0,05. Artinya datanya sudah berdistribusi normal. Multicol-nya kita pakai apa ya bisa ya? Kita coba dulu multicol apa yang bisa. Coba pakai bivariate correlation. Oh tidak. Ini cuma korelasi nih. Analyze. Bivariate juga tidak ada. Multikoloritasnya gimana cara kita munculkan? Deskriptif. Autokorelasi Durbin Watson gimana caranya? Ini ada faktor, nggak mungkin ini cluster.
Ternyata di sini juga agak sedikit banyak kekurangan. Oke lah, kalau kita Durbin Watson nggak kita pakai, kita bisa pakai run test. Mungkin bisa kita pakai run test. Kita ambil ya main saja. 1,998. Berarti datanya sudah tidak terjadi autokorelasi. Nah, multi-core sekarang kita agak gimana cara mencari multi-core? Sama heteros mungkin bisa. Multi-core gimana cara mencarinya? Oke, setelah saya lihat ini ternyata analyze, ambil di faktor analisis, itu kita cuma bisa multi-core-nya itu menggunakan correlation metric. Di Ctrl A, variabel pindahkan, ekstrak, ambil yang correlation metric. Kemudian continue, rotation ada, oh tidak, dan oke. Nah, kemudian kita cek komponen metrik ini, mana yang correlation metric ini, kenapa tidak muncul? Oh, komponen metrik ini aja yang bisa kita pakai. Kalau nilainya itu kecil dari 0,8, nah maka itu tidak terjadi multikanalitas. Kalau besar itu terjadi multikanalitas. Mungkin hanya itu yang bisa kita jadikan analisis. Nah, Pearson correlation mungkin juga bisa kita pakai. Ini Pearson correlation ini caranya sama kayak tadi. Noise, bivariate, tindakan. Satu K, oh bukan ini ya. Pearson correlation. Yes. Sama kayak gini. Nggak tadi lupa saya. Ini faktor analisis, correlation, bivariate. Ini apa? Ya itu dia Pearson correlation yang bivariate itu. Nah, kalau dia kecil dari 0,8, maka itu tidak terjadi multikanalitas. Mungkin itu bisa kita pakai. Tapi di sini mungkin sedikit ya, karena ini versi gratis kali. Karena saya juga kurang tahu, entah ini ada yang versi berbayarnya, saya juga kurang tahu. Nah, kemudian ini reliabilitasnya saya penasaran ya, reliabilitas. Dia hanya menggunakan Cronbach Alpha. Bagus. Kita akan coba ganti datanya dengan data. Ini kita clearkan saja semuanya. Ganti data yang multiple ini, saya penasaran juga. File import. Ini kita perkecil. Saya ambil yang CSV. Jadi di YouTube data bantuan PLS ini mungkin karena datanya sama CSV juga. Ternyata ada. Kemudian ini clear di atas ini. Oh, ini X-nya banyak ini ya. Ini akan jadi banyak variabel Y-nya jadinya. Jadi 24. Itu pernyataannya 24, ada 24 pernyataan jadinya. Seperti itu. Oh, sorry, ini yang tadi. Nah, sekarang kita coba dulu lah. Kita coba dulu. Anggap saja itu semua pernyataan itu adalah satu variabel. Kita coba analyze reliability. Pindahkan semua, Ctrl A. Show declarative of form scale if item deleted. Nah, ini untuk validitas. Ini yang kalau yang reliabilitas menggunakan komik apa? Kita coba pakai di error.
Nah, ternyata dia seperti ini. Kita lihat seperti ini hasilnya. Ini corrected item total correlation, ini dia angkanya. Nah, ini nanti interpretasi lengkapnya silahkan lihat di video saya yang lain. Ini chromback alpha-nya, ini udah besar dari 0,6. Dan ini berapa datanya 125, itu berapa nilai R hitungnya tidak saya cari, silahkan cari sendiri. Nah, kalau dia kecil dari nilai R tabelnya, nah, maka buang variabelnya, pernyataannya. Nah, itu dia tadi sekilas tentang PSPP.